Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devi Vanatara, aku dari kelas 11B SMA Negeri 18 Jakarta. Di sini aku ingin menjelaskan ke kalian tentang novel Surat untuk Jenaka karya Gisel Rohman. Apa yang ada di sini berdasarkan opiniku setelah membaca Surat untuk Jenaka. Pertama-tama kita akan membahas fisik dan watak tokoh utama, yaitu Jenaka, mahasiswi hukum modern yang digambarkan apatis namun memiliki inti jiwa yang tangguh, cerdas, dan gigih menentang ketidakadilan. Ia adalah tokoh yang penuh determinasi ketika menyadari bahwa kelangsungan hidupnya di masa depan bergantung pada tindakannya di masa lalu. Nah, Jenaka ini memiliki Ayut. Ayutnya tuh Raden Ajeng Cantika. Tokoh ini digambarkan lembut namun punya kekuatan batin. Cantika bukan tipe yang frontal, tapi seperti angin malam yang berembus pelan, tapi siap menjadi badai kapanpun ia mau. Selanjutnya kita bertemu dengan Pram atau Pramudia Bagus Biru. Jaksa pribumi muda, bekerja pemerintah kolonial Belanda, namun ia secara internal setia pada pribumi, cerdas, sabar, bijaksana, dan memiliki motivasi sosial yang tinggi. Membuktikan bahwa pribumi bisa sejajar dengan orang Eropa dalam sistem hukum. Selanjutnya kita bertemu dengan Jati Arya Diningrat. Diyakini Jenaka sebagai kakek buyutnya. Karakter ini sering dipersepsikan kasar di luar, tapi sebenarnya berhati lembut, digambarkan seperti Hello Kitty. Selanjutnya kita masuk ke konflik yang dibahas. Yang pertama itu ada perjalanan waktu dan eksistensi. Kehadiran Jenaka di tahun 1923 akibat gelang warisan nenek buyutnya membawanya ke dilema eksistensialnya. Jika Cantika menikah dengan Panji, Jenaka takkan pernah lahir. Ia pun berusaha mempersatukan Cantika dengan Panji. Cantika itu merupakan nenek ayutnya Jenaka. Jenaka pun berusaha mempersatukan Cantika dengan Jati agar garis keturunannya tetap terjaga. Yang kedua itu adalah misteri pembunuhan dan ketidakadilan. Cantika dituduh membunuh tunangannya, yaitu Panji Arya Diningrat. Jenaka yakin itu salah dan berkomitmen kepada pembuktiannya. Meskipun itu berarti ia akan terluka dan berhadapan dengan sistem kolonial yang timpang. Selanjutnya itu adalah intrik politik dan dilema moral. Novel yang dipenuhi konflik politik, intrik di masyarakat kolonial, tekanan hukum, dan ancaman fisik yang semuanya membuat pencarian kebenaran menjadi semakin kompleks. Yang keempat yaitu romansa dan ketegangan emosional. Hubungan Jenaka dan Pram berkembang perlahan, memberikan tegangan emosional yang manis di tengah misteri. Selanjutnya ada penilaian terhadap novel. Pro-nya, penggabungan genre yang kuat, perpaduan fiksi sejarah, misteri, romansa, dan hukum berjalan efektif dan memukau. Latar Hindia Belanda yang hidup, detail sejarah dan atmosfer zaman kolonial digambarkan kaya dan mengajak pembaca masuk ke masa itu. Tokoh utama yang menarik, Jenaka digambarkan realistis dan tangguh. Pram memiliki keteguhan karakter dan Cantika serta Jati memberikan keseimbangan emosional. Alur kisah yang dinamis, tidak terlalu lambat maupun terburu-buru, tapi tetap menciptakan perjalanan membaca yang nyaman dan mengalir. Kontranya ini cuma sedikit nih. Menurut saya, penggunaan kata yang masih agak membingungkan, pergantian waktu yang kurang, dan konflik yang sedikit berat. Sekian dari saya, Devi Vanatara, kelas 11B. Terima kasih.